Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Tahiyyakum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillah, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbagi ini, Allah mempertemukan kita kembali di dalam majelis jejak Nabi kita. Mudah-mudahan senantiasa menjadi jalan silaturahim kita, menjadi wasilah agar Allah memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, meluaskan rezeki kita di dalam keberkahan, dan mempertemukan kita kelak di dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan semoga menjadi tanda cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa bertekun-tekun untuk menyelusuri jejak kehidupan beliau, mengambil pelajaran-pelajaran, mengambil pemahaman-pemahaman, mengambil teladan-teladan. Dan semoga Allah mampukan kita untuk senantiasa mengikuti apa yang beliau tuntunkan itu, sehingga kita pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita, dan kelak dipertemukan oleh Allah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sore hari ini kita insyaallah membahas tentang kelanjutan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa poin pembahasan yang sudah disajikan. Yang pertama tentang pendustaan pada kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Furqan ayat ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kemudian juga Allah memberikan kepada kita pembelajaran tentang bantahan bahwa Muhammad diajari seorang yang bernama Ar-Rahman, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-30. Kemudian kita insyaallah akan belajar tentang siksaan yang tak tertahankan yang diterima oleh orang-orang beriman. Ini mungkin ada kesalahan pencetakan ayatnya, nanti harus kita periksa ulang insyaallah. Harusnya surah An-Nahl ayat yang ke-106. Wallahu alam, ini yang tercetak sama dengan atasnya. Nanti insyaallah kita bacakan tersendiri. Harusnya surah An-Nahl ayat ke-106, terjadi kesalahan pencetakan. Yang keempat tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu dan amal dakwahnya yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Lail ayat yang ke-5 hingga ke-21. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah kaitannya dengan apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Allah kemudian mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura unzur kayfa darabu lakal amsal fadhallu fala tastati'una sabila tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dhalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa taj'al laka qusura.
Waqalu, dan orang-orang kafir itu mengatakan, ma li hadzal rasul macam apakah ini, ya'kulut ta'am, yang memakan makanan, wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Laula, mengapakah tidak, unzila, diturunkan, ilaihi, kepadanya, malakun, seorang malaikat, fayakuna, maka kemudian menjadi ada, ma'ahu, bersamanya, nadhiran, sebagai pemberi peringatan. Atau yulqa, diturunkan, dijatuhkan kepadanya, ilaihi, kepadanya, kanzun, perbendaharaan, kekayaan. Atau takunu, ada, lahu, baginya, jannatun, kebun, ya'kulu, yang dia makan, minha, darinya. Waqala, dan berkatalah adh-dhalimuna, orang-orang yang zalim itu, in tattabi'una, tidaklah kalian mengikuti, illa, kecuali, rajulan, seorang lelaki, mashuran, yang tersihir. Undur, lihatlah, hai Muhammad, kaifa darabu, bagaimana mereka telah membuat, laka, bagimu, al-amsal, suatu permisalan. Fadallu, maka mereka tersesat. Fala yastati'una sabila, maka mereka tidak mampu untuk membuat jalan. Tabaraka, maha suci, alladzi, zat, yakni Allah, insya'a, yang jika dia menghendaki, ja'ala, akan menjadikan laka, bagimu, khairan, lebih baik, min dzalika, dari semua yang mereka tuntut itu. Jannatin, bisa juga berupa kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa taj'al, dan menjadikan laka, bagimu, kusuran, istana-istana. Orang-orang kafir itu mengatakan, Rasul macam apakah ini yang dia memakan makanan dan juga berjalan di pasar-pasar? Andai saja turun kepadanya seorang malaikat yang akan menjadi pembawa peringatan bersamanya, atau dia kemudian memiliki satu perbendaharaan harta, atau memiliki kebun yang dia bisa makan darinya. Dan orang-orang zalim itu menuduh Muhammad sebagai seorang yang tersihir, rajulan mashura. Perhatikanlah bagaimana mereka telah membuat perumpamaan tentang engkau, wahai Muhammad. Maka mereka kemudian menjadi tersesat, maka mereka tidak mampu untuk menuju kepada jalan hidayah. Maka Maha Suci, zat yang andai dia menghendaki, akan menjadikan bagimu yang lebih baik dari semua yang mereka minta itu, yaitu kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, atau kemudian menjadikan bagimu istana-istana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah di antara beberapa hal yang mengisahkan bagaimana orang-orang Quraisy terus kemudian mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai macam sisi. Di antara salah satu sisi yang kemudian beliau dustakan dari diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang bahwa beliau ini tidak berbeda dengan manusia pada umumnya. Dan ini adalah satu pertanda yang diajukan oleh orang Quraisy sebagai sebuah bukti bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang Rasul dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalu ma li hadzal rasul macam apakah ini, ya'kulut ta'am, yang dia makan makanan, wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar untuk kemudian berbisnis. Jadi dua hal yang kemudian Allah sebutkan di dalam ayat ini sebagai sifatul basyariyah, sifat-sifat manusiawi yang ada pada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi juga membutuhkan makanan, dan Nabi juga kemudian mengambil pekerjaan untuk kemudian menghidupi diri dan keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi penting bagi kita untuk diketahui
bahwa seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah sifat-sifat basyariyah sebagaimana kita memilikinya, agar kemudian Allah memiliki hujah, agar Allah kemudian memiliki sebuah alasan yang sangat kuat untuk mengajak manusia supaya meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, maka Allah memberikan kepada beliau sifat-sifat basyariyah yang kemudian sama dengan kita, bahwa beliau bisa kemudian makan dan membutuhkannya, bahwa beliau juga bekerja sebagaimana kita harus bekerja untuk memenuhi nafkah, bahwa beliau kemudian harus juga merasakan rasa sakit, bahwa beliau bisa kemudian juga terluka dan berdarah, bahwa beliau juga kemudian bisa bersedih maupun gembira, bahwa beliau kemudian juga bisa mendapatkan nikmat Allah dan bisa juga mendapatkan musibah, bahwa beliau mengalami sebagaimana apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Di dalam ayat ini juga ada isyarat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Qutb di dalam tafsirnya. Yang pertama adalah ya'kulut ta'am, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga kemudian memerlukan makanan dan beliau memakannya. Sementara demikian pula semua nabi-nabi itu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan hanya dari yang halal dan thayyib semata. Perintah kepada manusia maupun perintah kepada para nabi dipersamakan oleh Allah di dalam soal bahwa mereka diminta hanya memakan yang halal dan thayyib semata. Dan perkara memakan halal dan thayyib ini adalah satu hal yang sangat agung di dalam soal agama kita, karena justru ternyata dia sangat terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang pada suatu hari menjagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyediakan air wudhu untuk sang Nabi, berinisiatif pada malam di mana Sa'ad bin Abi Waqqas menjagai sang Nabi itu, dia sudah hafal Nabi pada tengah malam akan bangun untuk sholat, maka dia kemudian mempersiapkan air wudhu di dalam bejana. Ketika itu kemudian dia menuangkan air untuk Nabi berwudhu. Setelah selesai berwudhu, Nabi mengucapkan terima kasih kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kemudian beliau bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, aku akan berdoa, maka mintalah doa kepadaku. Aku akan memintakan kepada Allah apa yang kau minta itu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kemudian memberikan satu permintaan doa yang paling agung yang pernah kita dengar, yaitu beliau meminta, ya Rasulullah, doakanlah agar semua doa yang kuucapkan sendiri nantinya mustajabah. Jadi ini permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata Rasulullah SAW tidak langsung mengiyakan, tetapi beliau kemudian mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bantulah wahai Sa'ad aku ini dengan memperbaiki makananmu. Karena kemudian apa? Sangat erat hubungannya antara terkabulnya doa dengan makanan yang kita asup. Sangat erat hubungannya antara kemudian apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini kemudian menjadi bagian dari jasad kita ini dengan tersambungnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakan ayat tentang kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban, makanlah dari apa-apa yang kami anugerahkan sebagai rezeki bagi kalian dengan cara yang halal dan thayyib, maka Nabi pernah mengisahkan tentang seorang yang berasal dari Bani Israel. Orang ini kemudian berada dalam situasi-situasi yang memungkinkan dia untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia adalah seorang shaim, seorang yang berpuasa. Yang kedua, dia adalah seorang musafir, orang yang sedang bepergian. Yang ketiga, dia adalah seorang yang mazlum, yang terzalimi karena kemudian bekalnya dirampas orang. Dan kemudian yang keempat, dia adalah orang yang mengangkat tangannya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang yang shaim, berpuasa, padahal seorang yang berpuasa itu mustajabah doanya. Dia seorang musafir, dan seorang musafir itu juga mustajabah doanya,
Karena as-safar saqatun minal adab. Safar itu, bepergian itu adalah bagian dari siksa, sepotong dari siksa. Karena dalam bepergian kita kemudian sulit menemukan orang yang kita kenal. Karena dalam bepergian kita diserang oleh rasa khawatir dan ketakutan. Karena dalam bepergian kita termungkin untuk kemudian tersesat jalan. Karena dalam bepergian, apalagi pada masa itu, perjalanan bukanlah sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang aman. Maka perjalanan itu adalah saqatun minal adab, sebuah hal yang kemudian amat sangat berat dijalani bagaikan siksa, dan kemudian di sana dimungkinkan diijabahnya doa-doa. Maka anak kos banyaklah berdoa. Kenapa? Insyaallah mustajabah, terpisah dari orang-orang yang diakrabi, dikenali, gitu ya. Apalagi kemudian pada waktu-waktu tertentu bisa jadi berada di dalam kesempitan-kesempitan. Maka ini adalah satu hal yang kemudian memudahkan tersampaikannya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu saim, dua musafir. Yang ketiga, dia adalah seorang yang kemudian madlum, dizalimi orang. Dia kemudian dirampas bekalnya, dirampas kendaraannya, sampai dia kemudian terlunta-lunta di tengah padang pasir. Padahal antara seorang madlum dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Antara seorang madlum, seorang yang terzalimi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa dia kemudian menengadahkan tangan ke langit dan mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal seseorang yang kemudian mengangkat tangannya ke langit kemudian menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa taala, maka Allah malu kalau kemudian sang hamba kemudian kembali dengan tangan hampa, tidak mendapatkan apapun dari sisinya. 4 hal menjadi keutamaan bagi sang hamba untuk mendapatkan sesuatu yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala dalam pengabulan doanya. Tetapi kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimana mungkin doanya akan diijabah sementara kemudian makanannya haram, minumannya haram, dan pakaian yang dikenakannya juga haram. 3 hal ini telah kemudian menghalangi doa-doanya dari terijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kemudian sang Nabi dicela oleh orang-orang dengan kata-kata ya mali hadzal rasul ya'kulu ta'am. Rasul macam apa ini yang kemudian memakan makanan? Justru di dalam memakan makanan itulah terkandung pelajaran yang sangat besar, bahwa kemudian kita umat Islam ini dianjurkan untuk kemudian memakan bukan cuma halal tetapi juga harus thayyib. Bagaimana kemudian di sekitar kita hari-hari ini mendapatkan yang halal itu adalah suatu jihad tersendiri. Mendapatkan yang thayyib itu adalah sesuatu yang kemudian membutuhkan sebuah kesungguhan yang tiada tara. Karena ikan pun yang katanya sehat, bangkainya sudah jelas halal, begitu ya, itu bisa saja mengandung formalin misalnya untuk pengawetannya. Karena tahu yang katanya sumber protein, gitu ya, untuk mengenyalkannya supaya awet pun bisa digunakan zat-zat yang berbahaya dan seterusnya. Nah, maka kemudian misi untuk memperbaiki makanan, misi untuk kemudian membawakan kebaikan apa yang dikonsumsi oleh manusia, ini adalah misi universal Islam. Maka di antara yang unik dari perintah tentang makan di dalam Al-Quran itu adalah bahwa dia ditujukan kepada seluruh manusia. Artinya jika satu saat umat Islam kemudian memiliki peluang untuk memberikan tata aturan tentang apa yang harus dikonsumsi manusia, juga bagi dia adalah sebuah kewajiban untuk menjelaskan betapa baiknya makanan yang halal dan thayyib itu, dan betapa buruknya makanan yang haram dan khabith itu. Jadi kalau halal kebalikannya haram, kalau thayyib kebalikannya adalah khabith, yang jelek, yang merusak, yang menjijikkan, yang kemudian memberi madarat bagi tubuh. Syiar besar di dalam Islam adalah tentang juga makanan. Maka kemudian kita sangat mengapresiasi perjuangan saudara-saudara kita, guru-guru kita, para ulama kita di dalam misalnya labelisasi halal. Kalau dulu diusulkan di Indonesia ini jangan labelisasi halal, labelisasi haram begitu. Yang diberi label yang haram saja. Artinya kalau tidak diberi label haram, halal otomatis begitu. Itu lebih ringan karena kemudian penelitian tentang kehalalan ini memang sangat-sangat luar biasa. Mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq.
Pertama yang kemudian diejek oleh orang kafir tentang sang Nabi adalah, ini Rasul macam apa? Kenapa dia memakan makanan sebagaimana kita? Padahal dia memakan makanan bukan sebagaimana mereka, tetapi beliau memberikan contoh tentang memakan makanan yang terbaik. Nabi SAW dalam salah sabdanya berkata, makanan terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah yang berasal dari usaha tangannya sendiri. Dan ini kemudian nanti akan bersambung dengan wayamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar untuk melakukan pekerjaannya. Dan adalah Nabi Daud alaihissalam, kata sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian memakan makanan pun dari hasil tangannya sendiri. Adalah Nabi Daud itu seorang raja yang dia kemudian memiliki harta berlimpah yang tidak terkira, tetapi kemudian Nabi Daud senantiasa mengusahakan agar makannya itu dari apa yang beliau kerjakan dengan tangannya. Dan kemudian salah satu riwayat menyebutkan beliau adalah orang yang bekerja dengan menganyam sesuatu untuk kemudian dijual. Nabi Daud itu nabi, Nabi Daud itu raja, tetapi kemudian untuk makan saking hati-hatinya beliau, maka beliau hanya makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Dan selain menganyam, riwayat lain menyebutkan kaitannya dengan besi. Besi itu dilunakkan kepada Nabi Daud, maka Nabi Daud pandai untuk membuat alat-alat perang dari besi dan perkakas-perkakas dari besi. Itu yang beliau gunakan sebagai nafkahnya. Dan juga kemudian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Nabi SAW bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik, bersih, suci. Dia tidak menerima kecuali yang baik, yang bersih dan yang suci. Maka ketika kita kemudian menyerukan tentang sedekah misalnya, kita tidak bisa hanya berhenti dengan menyerukan bahwa yang penting sedekah, tapi bagaimana kemudian agar sedekah itu diterima di sisi Allah, memastikan bahwa dari mana diambilnya sedekah itu adalah dari sumber yang memang halal dan thayyib. Karena Allah hanya menerima yang halal dan thayyib saja. Bahkan dalam hadis itu, thayyib tidak cuma halal, sumber dari sedekah itu harus diambilkan dari harta yang bukan cuma halal tetapi adalah juga thayyib. Mari hadar Rasul. Rasul macam apakah ini? Ya'kulu ta'am, yang dia memakan makanan. Jadi undang-undang perlindungan konsumen tentang makanan, undang-undang tentang kemudian kehalalan produk, undang-undang tentang kesehatan dari bahan-bahan pangan, ini sebenarnya adalah PR besar umat Islam. Regulasi-regulasi di daerah tentang hal-hal itu, tentang penyembelihan hewan, tentang peredaran daging babi misalnya, tentang kemudian tempat penyembelihan resmi ayam yang kemudian sesuai dengan standar misalnya, itu adalah sebuah PR besar. Dan konon Recep Tayyip Erdogan yang dulu sebelum menjadi Perdana Menteri Turki adalah wali kota Istanbul, di antara perkara yang beliau benahi pertama-tama adalah tentang soal peredaran makanan di kota Istanbul. Karena kata beliau, soal makanan ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia menentukan keberkahan dan dia menentukan apakah sebuah doa-doa diijabah di sisi Allah atau tidak. Jangan-jangan selama ini orang Istanbul ini semuanya orang saleh, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lalu ditolak doanya karena kemudian yang mereka asup bukan makanan halal. Ini adalah sebuah logika berpikir seorang mukmin. Maka di antara yang beliau penahi awal-awal di kota Istanbul adalah soal peredaran makanan. Ini sesuatu yang kemudian sangat real dan nyata untuk dilaksanakan. Wayamshi fil aswaq, dan kemudian juga berjalan di pasar-pasar. Aswaq jamak dari suq, suq artinya pasar, aswaq artinya pasar-pasar. Dan Nabi SAW juga kata orang-orang kafir Quraisy itu tidak pantas menjadi seorang rasul. Karena apa? Karena dia kemudian masih harus bekerja di pasar-pasar untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal kan seharusnya dia adalah seorang nabi, padahal seharusnya dia seorang rasul, padahal dia seharusnya kemudian duduk santai saja di rumah. Kalau memang dia nabi, akan turun hidangan dari langit untuk kemudian menjaminnya, akan turun segala kebutuhan dari langit untuk kemudian menjaminnya. Tetapi ternyata tidak. Adalah Nabi SAW kemudian justru amat sangat rajin di dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan bermaisyah atau berkasbul maisyah, untuk meraih
penghidupan dari rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam usaha yang beliau jalani. Ini juga menjadi penting, menjadi catatan yang seharusnya kita perhatikan bersama. Termasuk juga kemarin ada satu taujih dari guru kita Kiai Haji Abdullah bin Nasyar saat di Istiqlal, yang kemudian menjadi satu bahan renungan yang sangat besar. Adalah Nabi SAW dan Khadijah itu kaya raya, tetapi mereka kemudian menjadi semakin miskin ketika terjun di dalam dakwah. Maka akan sangat berbeda kalau kita ini tidak menempuh jalan mereka, sehingga kita ini semakin kaya dari dakwah. Ini sesuatu yang kemudian amat sangat berbeda dengan jalan yang beliau SAW tempuh. Wayam syifil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar untuk melakukan berbagai macam usaha. Maka kenapa Islam diantaranya memberikan arahan pada beberapa pekerjaan yang utama? Pertama, pekerjaan yang utama itu adalah peternakan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, tidaklah diutus seorang Rasul melainkan dia pastilah seorang penggembala. Jadi para Rasul itu adalah punya pekerjaan sebagai penggembala. Adalah Musa alaihissalam penggembala, adalah Isa alaihissalam penggembala, adalah Ibrahim alaihissalam, Ishak, Esau, Yakub penggembala. Maka Nabi mengatakan tidaklah diutus seorang Rasul melainkan pastilah dia seorang yang minimal pernah menjadi seorang penggembala. Karena mengendalikan hewan itu termasuk latihan besar bagaimana kelak akan menjadi seorang yang akan memimpin manusia. Nabi SAW sendiri ketika kemudian beliau bersama Abu Talib senantiasa bekerja sebagai penggembala untuk menggembalakan ternak-ternak orang Makkah dengan upah yang kemudian sekian atau sekian. Ini yang beliau sabdakan. Kemudian pekerjaan lain yang diarahkan adalah tentang perdagangan. Karena sebagian dari nabi-nabi itu juga hidup dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka jalan rezeki dari niaga, dari perdagangan. Tetapi tentu saja bersyarat bagaimana orang-orang ini tidak dilalaikan oleh perniagaannya, tidak dilalaikan oleh perdagangannya, dari salat, dari zakat, dari menegakkan berbagai macam hal yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Dalam sebuah hadis yang tidak mencapai derajat sahih disebutkan, tidak sahih tetapi bisa kemudian diambil sebagai hujah, 9 dari 10 pintu rezeki itu terletak di antaranya di dalam perdagangan. Karena memang kalau kita perhatikan, berdagang itu adalah satu usaha yang kemudian modalnya kadang-kadang bukanlah sesuatu yang berasal secara zahir, tapi modalnya ada di dalam batin. Modalnya adalah kepercayaan, modalnya adalah sifat amanah yang dimiliki. Maka kenapa pekerjaan pedagang itu mulia? Karena dia hanya bisa lestari dengan kemudian sifat amanah yang ada pada diri sang pedagang. Sifat kejujuran, mampu dipercaya, bertanggung jawab dalam mengelola harta, dan kemudian juga bagaimana dia bisa secara profesional mengelola semuanya sehingga menghasilkan laba yang banyak. Ini yang kemudian akan memberikan satu peningkatan kualitas bagi seorang manusia, bukan hanya secara lahir di dalam bisnisnya, tapi secara batiniah di dalam dirinya. Karena juga wirausahawan, bisnismen, niagawan dalam bentuk berdagang ini adalah orang-orang yang akan kemudian lebih mudah tertuntun untuk bersabar dan bersyukur kalau dia memiliki iman. Beda dengan misalnya Nyun Sewu, pegawai negeri, gajinya tetap, kecuali kalau pas ada kenaikan. Karena gajinya tetap, apa yang terjadi gitu ya? Jangankan kok dari Allah, dari manusia saja kita sekarang sering lalai. Nyun Sewu, kalau Anda memberikan hadiah kepada teman Anda, gampang misalnya, membelikan pulsa setiap bulan. Bulan pertama membelikan pulsa 50.000, kirim. Itu terima kasihnya 3 kali. Jazakallahu khairannya 3 kali. Bulan kedua ngasih pulsa lagi 50.000 misalnya.
Apa yang terjadi? Terima kasih juga. Tahu berapa kali? Biasanya sudah turun jadi 2 kali. Bulan ketiga ketika ngasih pulsa lagi, umumnya terima kasih 1 kali. Bulan berikutnya, gitu ya, kadang-kadang sudah lupa berterima kasih, karena sudah merasa itu menjadi haknya, itu menjadi sesuatu yang dia nikmati secara tanpa kemudian dia harus bersusah payah. Nah, dari nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, kadang-kadang kita merasakan demikian. Karena kita bernafas itu sudah setiap hari bernafas, maka kita kadang lalai tentang nikmat nafas itu. Karena kemudian minum air itu sudah terbiasa minum air, kadang-kadang kita lupa mensyukuri nikmat minum air itu. Karena setiap hari sudah kemudian bisa mendengar, maka kita lupa mensyukuri nikmat mendengar itu. Karena setiap hari sudah sehat, maka kita kadang lupa untuk mensyukuri nikmat sehat itu. Kadang-kadang untuk mengingatkannya, maka Allah memberi sakit, misalnya begitu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian semudah itu bagi seorang niagawan, seorang usahawan. Karena apa? Dia akan kemudian berada dalam situasi-situasi yang senantiasa terancam, situasi-situasi yang senantiasa tidak mapan, situasi-situasi yang kemudian laba dan ruginya amat sangat ditentukan oleh berbagai macam keadaan. Sehingga dia senantiasa berada di dalam keadaan-keadaan yang dak-dikduk, antara harap dan cemas, antara harap dan cemas, antara harap dan cemas. Dan itulah iman yang baik. Iman yang baik itu yang senantiasa berada dalam keadaan harap dan cemas. Dan ternyata jantung yang sehat adalah jantung yang kemudian, dari Karolinska Institute di Swedia ada penelitian tentang variabilitas detak jantung dan kesehatan manusia, ditinjau dari segi ketika terjadi infak, ketika terjadi serangan jantung mendadak. Orang yang mapan hidupnya cenderung lebih mudah fatal terkena serangan jantung. Jadi kalau orang hidupnya itu mengalir lurus, mapan begitu, itu sekali kena serangan jantung biasanya mati. Kata Karolinska Institute begitu. Tapi orang yang kemudian hidupnya penuh gejolak gitu ya, hidupnya penuh dengan dinamika, hidupnya berhubungan dengan orang banyak, hidupnya kemudian ada sedih, ada kecewa, ada kemudian berbagai macam rasa gitu, itu ternyata jauh lebih tahan terhadap infak, jauh lebih tahan terhadap serangan jantung, dan memungkinkan dia untuk bertahan hidup lebih panjang, dan memungkinkan dia untuk lebih mudah pulih dari serangan jantung. Ini yang unik begitu. Maka kemudian pekerjaan sebagai pedagang ini, ikhwati fillah rahimakumullah, dianjurkan. Karena diantaranya menjadi pedagang juga, kalau melihat Mas Fani itu dagang buku, seorang niagawan, seorang usahawan itu kemudian berada pada titik di mana dia bisa menentukan, lebih mudah mengatur waktunya, kapan ingin untung, kapan ingin ya sudahlah istirahat dulu, kapan untuk kemudian bisa memaksimalkan waktunya untuk berbagai macam kegiatan dakwah yang lain. Ini bisa terlihat. Wayamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar untuk melakukan usaha. Dan diantaranya itu yang kemudian dianjurkan. Kenapa Nabi menganjurkan perdagangan? Karena memang di sana ada pintu-pintu rezeki yang lebih luas daripada yang kemudian ada di tempat lain. Yang lain yang kemudian dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pekerjaan kita adalah tadi, bekerja dengan keterampilan tangan kita. Bekerja dengan keterampilan tangan kita. Nah, keterampilan tangan, skill yang bisa bermacam-macam itu tentu saja sangat luas. Orang bekerja di bengkel, orang bekerja dengan keahliannya menjahit, orang bekerja dengan keahliannya membuat anyaman seperti Salman Al-Farisi, orang bekerja dengan keahlian tangannya yang bermacam-macam itu adalah sesuatu yang kemudian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kemudian mendatangi seorang sahabat yang kemudian pekerjaannya adalah dia sebuah pekerjaan yang kemudian mengandalkan keuletan tangannya. Maka Nabi kemudian mencium tangan orang ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inilah tangan yang kemudian disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bekerja untuk kemudian membawakan rizki, menjadi lantaran rizki bagi keluarganya yang sangat-sangat membutuhkan.
Yang lain yang kemudian dianjurkan adalah misalnya bidang usaha pertanian. Karena pula Rasulullah memuji orang-orang Ansar kaitannya dengan pertanian yang mereka lakukan. Ini bidang yang kemudian banyak prihatinnya. Di Indonesia ini kebanyakan petani selalu mundur. Kenapa? Kalau nanam padi kok maju, padinya rusak. Nanam padi itu memang harus mundur begitu. Nggak ada nanam padi kok kemudian bergeraknya maju, pasti padinya rusak karena terinjak-injak kembali. Maka petani di Indonesia ini memang selalu mundur begitu. Usaha-usaha pertanian ini tetapi kemudian menjadi sebuah hal yang utama bagi orang-orang Ansar, tapi orang-orang Muhajirin bukanlah orang-orang yang ahli di dalam pertanian. Dan Rasulullah pernah mengingatkan orang-orang Muhajirin yang terlalu kemudian menyibukkan diri pada pertanian, maka itu akan melalaikan mereka dari jihad fisabilillah. Kalau kita baca lagi, sepertinya semua pekerjaan itu dianjurkan kecuali pejabat. Satu-satunya bidang pekerjaan yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW adalah menjadi pejabat dan menjadi pemimpin. Maka hati-hati dengan hal tersebut. Yang lain itu sangat dianjurkan, yang lain itu dipuji, yang lain itu kemudian meskipun diberi peringatan tapi ada yang diberi penyemangatnya. Tapi kalau pejabat itu apa penyemangatnya? Hampir semuanya kemudian, kecuali kata-kata al-imamul adil, imam yang adil. Tapi imam yang adil itu sesuatu yang kemudian untuk dicapai adalah sesuatu yang sangat berat. Ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq, seorang nabi yang kemudian dia memakan makanan, demikian pula dia kemudian berjalan di pasar-pasar. Laula, kata orang-orang kafir itu, mengapa tidak unzila diturunkan kepadanya malakun, seorang malaikat, fayakuna ma'ahu nadhira, maka malaikat itu menjadi bukti bahwa dia memang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala, berdiri di sampingnya untuk menguatkannya, bersama-sama menjadi pembawa peringatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dibayangkan oleh orang-orang Quraisy itu, yang dituntut oleh orang-orang Quraisy itu, bahwa Muhammad harus menghadirkan malaikat yang senantiasa menyertainya kemanapun dia pergi, melindunginya, menjaganya kalau ada orang mau macam-macam, memukulnya dan lain sebagainya. Padahal memang Muhammad SAW kadang-kadang justru bahkan ketika akan dibela oleh malaikat, Muhammad justru menolak. Ini di antara keagungan beliau SAW. Fayakuna ma'ahu nadhira, maka malaikat itu bisa menjadi pemberi peringatan bersamanya. Padahal Allah kemudian membantah bahwa malaikat itu diutus untuk seluruh manusia. Malaikat itu diutus hanya kepada hamba-hambanya yang terpilih, yang kemudian hamba-hamba terpilih inilah yang kemudian menyampaikan risalahnya, menyampaikan misinya, menyampaikan apa yang kemudian difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seluruh umat manusia. Maka semua rasul itu, kata Nabi SAW, adalah dari kaumnya. Ketika kemudian orang-orang mengatakan, kenapa bukan malaikat yang datang kepada kami? Kata Nabi kepada mereka, tunjukkan kepadaku di mana ada satu rasul yang bukan berasal dari kaumnya sendiri. Maka semua rasul yang membentang sejak zaman Nuh alaihissalam sampai Isa alaihissalam adalah orang-orang yang berasal dari kaumnya sendiri, yang kemudian mereka juga adalah manusia biasa. Ayyuka ilaihi kanzun, atau kenapa tidak turun dari langit bagi dia itu perbendaharaan harta yang banyak. Kanzun ini perbendaharaan harta, kalau kemudian dibikin kata kerjanya jadi yaknizun itu artinya menimbun. Jadi kanzun itu bukan sekedar perbendaharaan harta, tapi perbendaharaan harta yang bertimbun-timbun amat sangat banyak. Hari-hari ini ada seruan tentang investasi dengan dinar dan dirham, investasi dengan emas. Harap hati-hati, karena sebenarnya emas dan perak nakdain itu di dalam apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, juga para khalifah setelah beliau, ini bukan sebagai instrumen investasi, tetapi dia sebagai sebuah alat pembayaran
dan sebagai sebuah penggerak ekonomi. Maka menimbunnya ini sesuatu yang kemudian tidak terpuji. Karena bahkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu memaknai ayat alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, maka kabarkan kepada mereka sebuah azab yang pedih. Ini menjadi penting untuk kita ketahui. Bagi saya memungkinkan kalau ini menjadi gagasan-gagasan besar, misalnya emas dan perak ini kita mulai sebagai instrumen untuk kemudian menggerakkan perekonomian. Atau kalau kemudian dia akan menjadi simpanan, sebaiknya dia menjadi simpanan untuk hal-hal yang menyangkut dan memudahkan misalnya ibadah kita. Misalnya sekarang untuk daftar haji itu bayar 25 juta rupiah. Berangkatnya daftar 2011, 2020 baru berangkat misalnya. Nunggunya lama sekali. Nah, misalkan 25 juta itu sekarang bukan kita daftarkan ke depan, tetapi kita belikan emas. Lalu emas itu kita simpan sampai kemudian harganya memang sebenarnya bukan harga emas yang naik, tetapi rupiah yang turun terhadap emas, begitu ya. Rupiah yang turun terhadap emas. Kemudian misalnya 3 atau 4 tahun dari sekarang dia sudah kemudian bisa dijual lagi. Dia dijual kemudian ternyata mendapatkan bisa haji plus. Dan ini real. Ini bisa memungkinkan terjadi. Bisa dapat haji plus. Dan haji plus antriannya lebih pendek begitu. Ini misalnya bisa dilakukan hal semacam itu. Atau untuk menggerakkan perekonomian yang anti riba. Misalnya sekarang ada Pak Ahmad Ilham Shalihin, salah seorang guru kita yang kemudian amat sangat intens mewacanakan tentang perekonomian syariah yang benar-benar sesuai syariah. Karena meskipun bank-bank kita sekarang sudah bank yang bergelar bank syariah, tetapi tentu saja dalam prakteknya masih banyak percampuran-percampuran yang sulit untuk kemudian dijelaskan dari sisi syariah, kecuali dengan bahwa ini diakadkan begini, ini diakadkan begini. Iya benar, itu diakadkan karena syariah itu di dalam akad. Tapi dari sisi lain untuk menjelaskan ini kok ada biaya administrasi 4,5 juta gitu ya. Misalnya untuk mengajukan kredit ada biaya 4,5 juta, ini di dalam akad syariah dulu zaman Rasulullah nggak ada contohnya begitu. Misalnya hal semacam itu. Nah misalnya bisa bank syariah itu memulai penggerakan ekonomi dengan kredit itu, misalnya kredit melalui bentuknya emas. Contoh, agar seseorang mau jadi pengusaha, maka dia meminjam kepada bank bersangkutan, maka bank memberikan pinjaman kepada dia dalam bentuk emas. Misalkan dia meminjam 500 gram emas, 500 gram emas, maka diberikan 500 gram emas itu. Bahwa kemudian di sebelahnya disediakan counter untuk menukarkan emas itu dengan uang tunai, silakan. Tetapi bahwa bank memberikan kepada yang bersangkutan emas. Nanti setiap bulan, misalnya akadnya berjangka, dia mengembalikan setiap bulan, maka misalnya cicilan per bulannya adalah 5 gram emas. Dia kemudian akan membayar kepada banknya emas, bukan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam emas bentuk 5 gram. Bahwa di depannya tersedia counter untuk membeli emas untuk dibayarkan ke bank, it's okay, tidak ada persoalan. Inilah jalan yang paling aman dari yang disebut sebagai riba. Bank pasti untung. Untungnya dari mana? Emas itu kan naik terus. Dan yang bersangkutan juga sebenarnya tidak rugi. Kenapa? Dia hanya mengembalikan sebanyak emas yang dia pinjam. 500 gram itu tidak dikenakan tambahan berapa gram pun sama sekali. Dia tetap mengembalikannya jumlahnya 500 gram selama 100 bulan misalnya. Setiap bulan adalah 5 gram emas. Ini bisa menjadi sebuah jalan. Bahwa sekali lagi tadi di depan counter ada counter lain tempat dia bisa membeli emas dan menjual emas, itu justru menambah misalnya jalan bagi bank untuk mendapatkan keuntungan lain. Itu kan mudah sekali sebenarnya gitu, simple gitu. Karena apa? Sebagian ulama masih mengharamkan transaksi macam begini. Misalnya saya pinjam 100 juta rupiah, nanti saya kembalikan dengan cara begini. 100 juta ini sekarang misalnya 1 gram emas 500 ribu. Berarti kalau 100 juta berapa gram nilainya?
200 gram. Maka nanti saya mengembalikan misalnya 3 tahun lagi juga senilai 200 gram emas. Nah, kalau yang dipinjamkan bentuknya uang tapi kok akadnya disebut emas, sebagian ulama masih mengkategorikan ini sebagai riba, meskipun sebagian yang lain memberi keringanan. Tetapi kalau seperti sistem yang tadi, itu bukan riba sama sekali, dan itu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ini menarik gitu untuk dikaji, monggo para ahli ekonomi syariah misalnya. Ini sangat menggerakkan gitu. Karena emas dan perak ini kenapa menjadi standar, nilainya dia amat sangat stabil terhadap barang, dia tidak kena inflasi. Seekor kambing yang bagus, standar rata-rata pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harganya 1 dinar. 1 dinar itu 4,2 gram emas. Sekarang kira-kira kambing yang standar gitu ya, itu juga harganya segitu, tidak berubah sama sekali. Inilah diantara kemudian keunggulan emas itu. Maka nakdain, emas dan perak ini kemudian menjadi satu instrumen di dalam menggerakkan ekonomi. Bahkan Umar bin Khattab dulu di masa beliau menjadikan emas dan perak ini jangan sampai berhenti sampai kena zakat. Maksudnya apa? Beliau pernah menjadi penanggung anak yatim. Penanggung anak yatim yang kemudian hartanya itu senilai sekitar, salah satunya yang kemudian masuk dalam riwayat itu 10.000 dirham. 10.000 dirham itu pasti kalau setiap tahun kena zakat kan. Nah, kata Umar, kasihan anaknya nanti kalau dia dewasa ini hanya dalam bentuk simpanan, harta ini habis dimakan oleh zakatnya. Maka kemudian Umar selalu melelang setiap waktu. Seringkali beliau melelang harta-harta anak yatim untuk dikelola sebagai modal oleh para pengusaha, diputarkan sehingga apa? Satu, tidak kena zakat, yang kedua produktif. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar adalah orang yang sangat agung di dalam tidak membiarkan satu bagian pun dari apa yang ada di dalam pemerintahannya itu sia-sia. Seseorang punya tanah kalau tidak ditanami 2 musim berturut-turut disita sama negara, diberikan kepada yang siap untuk kemudian mengolahnya. Sampai sedemikian. Jadi kalau ada orang punya tanah mati, tidak dikelola, tidak diproduktifkan, maka akan disita oleh negara, diberikan kepada yang siap mengelola. Sementara hari-hari ini kita juga diajari untuk investasi dengan tanah. Dengan cara apa? Dibeli juga dinenggewain, tunggu harganya naik. Ini bisa menjadi sebuah kezaliman, apalagi kalau tanah yang dibeli itu ribuan hektar. Di Sukabumi, Jawa Barat kemarin Pak Gibal Muhaimin cerita, ada Cina beli itu 700 hektar perkebunan semuanya, dibeli hanya untuk apa? Dianggurkan, menunggu jalan tol dibangun lewat situ. Nah, ini adalah sebuah hal yang kemudian tidak sesuai dengan syariat. Menimbun apapun, bukan cuma menimbun emas dan perak, ternyata menimbun tanah untuk investasi pun adalah sesuatu yang kemudian bukan sesuatu yang terpuji di dalamnya. Kok jadi sampai ke situ tadi? Bicara tentang kanzun, harta yang bertimbun-timbun, atau takunu lahu jannah, atau dia memiliki kebun. Jadi bagi orang Arab, kebun adalah simbol kekayaan. Memiliki kebun, properti, memiliki tanah, itu simbol kekayaan. Dan sampai zaman sekarang pun demikian adanya. Orang Jepang itu belum orang kaya namanya kalau belum punya rumah yang ada pekarangannya. Orang Singapura itu standar kekayaannya kalau sudah punya rumah. Dan kadang-kadang di Jepang ada orang yang seumur hidup sampai mati nggak punya rumah, tinggalnya di apartemen. Apartemen itu kan bahasa keren dari rumah susun. Yang unik di Indonesia adalah apartemen itu dijual dengan harga yang sangat tinggi kalau di Jakarta, dan itu menjadi seakan-akan investasi properti yang berharga. Padahal nggak ada tanahnya kan itu. Gimana ada tanahnya di lantai 32? Beli sebuah ruangan di lantai 32 gitu. Nggak punya tanah gitu. Itu dianggap kaya. Kenapa? Harganya 3 miliar. Misalnya demikian. Nah, ini konon semua krisis di zaman modern awal mulanya dari properti, maka hati-hati. Krisis Taiwan 97, krisis Korea Selatan, krisis
Bahkan Amerika Serikat subprime mortgage itu juga dari properti. Maka kalau Ustaz Jazir sering memaknai ketika yuhibbunal kusura wa yansawunal kubura. Yuhibbunal kusura wa yansawunal kubura. Kalau umat ini sudah kemudian mencintai bangunan-bangunan tinggi dan melupakan kuburan, maka itu adalah saat di mana kemudian berbagai macam bencana datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal sedang rame-ramenya dan tanda kiamat juga kan. Ada gembala kambing yang telanjang kaki kemudian berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Siapa gembala kambing itu? Gembala kambing itu orang yang masih memakai tali yang dipakainya untuk mengembala, tapi sekarang ditaruh di atas kepala. Kalau lihat orang Arab sekarang, para penguasanya itu, maka mereka mengenakan apa yang disebut sebagai ghurtah, yaitu ini sorban dikasihkan di atas peci, lalu di atasnya lagi dipasang sebuah pengikat. Nah, pengikatnya ini adalah dari dulu yang mereka pakai untuk menarik kambing dan menarik unta. Ini adalah tren fashion sejak abad ke-20, tahun 1900-an awal, dipopulerkan oleh Muhammad Ibn Saud. Sebenarnya sudah ada di abad ke-18, tapi baru populer pada abad ke-20 awal. Maka Anda jangan membayangkan Nabi Muhammad seperti itu. Nabi Muhammad itu tidak pakai gukrah, tidak pakai kemudian sorban dilekatkan kemudian dikasih pengikat di atasnya, tidak. Rasulullah SAW mengenakan aimamah. Aimamah itu seperti apa? Nah, aimamah itu seperti yang dipakai oleh Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Imam Bonjol dan lain sebagainya. Itulah yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ini jangan dibayangkan gitu ya, bahwa Nabi itu pakai kemudian kafiyah seperti orang-orang Arab yang kemudian ditutup dengan pengikat. Tidak, itu tren busana orang-orang yang adalah dahulunya berasal dari kaum penggembala, tapi kemudian naik kekuasaan, kemudian mereka membangun bangunan-bangunan tinggi. Ada Burj Dubai, ada Burj Khalifah, ada Burj yang lain. Dan Makkah kemudian tidak kalah dengan membangun Abraj al-Bait. Burj itu tunggal, Abraj itu jamak, menara-menara di Baitullah. Uniknya mereka ngerti itu tanda kiamat, tapi tetap dilakukan gitu ya. Ya, memang kiamat itu meskipun kita tahu tandanya tidak terelakkan kan begitu. Meskipun kita tahu tandanya, dia tidak terelakkan. Sekarang yang pakai siapa? Imamah. Jadi kalau Anda mau pakai imamah, boleh. Di Indonesia sudah dipelopori oleh Agim gitu ya. Masih banyak yang pakai imamah, terutama di Yaman, Hadramaut gitu ya, para habaib. Kemudian di Sudan dan Afrika tanduk, Afrika bagian timur itu suka orang pakai imamah. Jannatun ya'kulu minha, sebuah kebun yang kemudian dia tidak perlu bersusah payah di pasar, tinggal makan dari kebun itu semua kebutuhannya. Kenapa dia tidak punya itu? Ternyata dia harus kemudian berusaha ke pasar-pasar. Waqala dzalimun in tattabi'una illa rajulan masfura. Kalian itu, kata orang-orang zalim kepada para orang beriman, tidak mengikuti melainkan seorang lelaki yang tersihir. Jadi Muhammad itu dikatakan oleh mereka sebagai lelaki yang tersihir, lelaki yang kemudian kena guna-guna, lelaki yang kemudian kena jampi-jampi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzur kaifa darabu lakal amsal." Coba perhatikan ya Muhammad, bagaimana mereka telah membuat untukmu permisalan-permisalan. Dipermisalkan Muhammad itu rajulan mashura, lelaki yang kena sihir. Dipermisalkan Muhammad itu seorang dukun. Dipermisalkan Muhammad itu seorang syair atau penyair. Dipermisalkan Muhammad itu seorang kemudian yang gila, dan seterusnya. Tapi Allah mengatakan semua hal yang mereka permisalkan tentang engkau itu tidaklah bisa dibuktikan. Fadhallu, maka mereka tersesat di dalam permisalannya maupun di dalam jalan kehidupannya. Fala yastati'una sabila, maka mereka tidak menemukan satu celah pun, satu jalan pun menuju hidayah maupun menuju untuk mengalahkan engkau di dalam permisalan-permisalan yang mereka buat itu. Mau bikin apa? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang Quraisy itu lucu. Mereka menghina Muhammad, sementara nama beliau adalah Muhammad. Jadi orang-orang itu mau mengejek Rasulullah itu susah. Kenapa? Namanya Muhammad, artinya orang yang terpuji. Bagaimana cara mengejeknya coba?
Kalau mengejek sudah pasti pakai memuji gitu. Karena namanya adalah Muhammad, orang yang terpuji. Bagaimana caranya? Akan mengejek beliau. Lalu mereka mengganti nama beliau dengan Muzammam, artinya si tercela. Maka kata Nabi, lah lebih-lebih lagi, siapa pula itu Muzammam? Jadi satu hari Nabi mengatakan, hai Abu Bakar, tidakkah kau lihat bagaimana Allah menjaga namaku? Betapa kemudian Allah itu menjaga namaku. Mereka menghina Muzammam, padahal aku adalah Muhammad. Mereka mengata-ngatai dan menjelek-jelekkan Muzammam, padahal aku ini adalah Muhammad. Orang Quraisy itu tidak punya celah untuk merendahkan beliau. Dari sisi nama saja sudah tertutup peluang-peluang untuk menjelek-jelekkan beliau, karena Muhammad artinya sendiri adalah yang terpuji. Tabarakalladzi, maka maha suci zat Allah Subhanahu wa taala, insya'a, yang jika dia menghendaki, ja'ala laka, maka dia akan menjadikan bagimu khairan, yang lebih baik, min zalika, daripada semua itu, dari yang diminta oleh orang-orang Quraisy itu. Jannatin, yakni kebun-kebun, bukan cuma kebun, tetapi kebun-kebun. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di antaranya ada sungai-sungai. Jadi orang Arab itu ukuran kebun yang paling menakjubkan adalah kalau kebunnya itu punya sungai-sungai yang mengalir di antaranya. Dibikinkan air mancur di bagian ujungnya. Jannah dalam bahasa Arab bisa berarti kebun, bisa berarti taman. Maka kedua makna ini memungkinkan, dan kita memaknainya sebagai surga. Maka kebun itu surga. Apa warnanya? Hijau. Sebuah penelitian di Amerika Serikat memberikan pemahaman kepada kita, orang-orang yang tinggal di lingkungan yang lebih hijau, harapan hidupnya lebih tinggi. Ya, kalau begitu tinggal di Kalurang ya. Orang-orang yang tinggal di lingkungan yang lebih hijau, harapan hidupnya lebih tinggi. Bagaimana dengan surga? Surga juga hijau, warna yang paling akrab dan sejuk bagi manusia, warna yang paling menenteramkan hati. Maka kalau punya kantor, jangan dicat hijau. Kenapa? Ngantuk pasti. Jadi kalau punya kantor, resepnya jangan dicat hijau. Kenapa? Karena hijau akan memberikan warna kesejukan yang membuat ingin bersantai-santai, tidak kemudian bekerja keras. Ada juga saking baik hatinya juraganya gitu ya, kantornya dicat hijau. Kenapa? Biar sejuk, teduh. Akhirnya produktivitas perusahaannya sangat rendah gitu. Karena memang hijau ini warna untuk bersantai, warna untuk menikmati, warna untuk kemudian ternyata ada ilmunya juga, soal ngecat saja ada ilmunya. Maka masjid ini dicat hijau kenapa? Agar bisa menikmati kehusukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tentu saja sisi negatifnya mendukung saat khutbah Jumat untuk beristirahat gitu. Kata Ibnu Mas'ud, tidur saat perang itu dari Allah, tidur saat taklim itu dari setan. Jadi kalau pas perang kok bisa tidur, itu dari Allah ngantuknya. Kenapa? Itu yang dialami oleh kaum mukminin ketika perang Uhud. Dan Allah memang mengatakan mereka diberikan rasa kantuk yang menenteramkan. Jadi kalau perang kok bisa tidur, itu dari Allah. Tapi kalau mengaji kok bisa tidur, nah dari setan. Itu bedanya. Sama-sama jihad gitu ya. Tetapi jihad yang berperang itu justru tidurnya dari Allah gitu ya. Tapi kalau jihad dalam menuntut ilmu itu tidurnya dari setan. Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini terbayang gitu ya. Ada kebun-kebun dengan beraneka tanaman yang disusun-susun gitu ya. Kemudian di sela-selanya ada aliran gemericik air gitu. Sangat indah. Tasawur Quran dalam hal ini sangat indah. Wa taj'al, dan Allah menjadikan laka bagimu kusuran, istana-istana. Kusur, istana-istana, bangunan-bangunan mewah dan megah. Kalau Allah mau, Allah bisa. Tapi Allah tidak berikan itu sebagai sebuah hal yang jelas bagi sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi teladan bagi umatnya bahwa bahkan untuk menetapi kehendak Allah Azza wa Jalla, bahkan untuk menetapi apa-apa yang Allah perintahkan, diperlukan sebuah perjuangan, diperlukan sebuah kerja keras. Karena istana itu menumpulkan kerja keras. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memakruhkan membangun rumah yang terlalu nyaman.
Kenapa? Rumah yang terlalu nyaman itu kalau terlalu nyaman ke masjid saja jadi berat, kata beliau. Rumah itu kalau terlalu nyaman ke masjid saja bisa menjadi berat. Maka beliau memakruhkannya demi kemaslahatan. Ini pendapat beliau. Yang kedua, poin yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah bantahan tentang bahwa Muhammad SAW diajari oleh orang bernama Ar-Rahman. Di orang-orang Quraisy ketika mendengar surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Mereka mengambil bagian awal, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yang mengajarkan bacaan. Oh, jadi Muhammad itu diajari membaca oleh orang bernama Ar-Rahman yang tinggalnya di Yamamah. Yang tinggalnya di negeri Yamamah, negeri yang terletak di sebelah timur Hijaz, di sebelah timur Makkah dan Madinah, yang di sana adalah tempat di mana kemudian banyak perkebunan-perkebunan bebijian yang sangat subur ketika itu. Dan Kiai Munawar Khalil di dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW menyebutkan hasil dari bebijian Yamamah saja ketika itu mengungguli seluruh hasil dari negeri-negeri Eropa, semuanya digabungkan. Sampai-sampai Yamamah ini mengekspor biji-bijiannya ke Makkah, ke Hijaz, ke Yaman, bahkan ke Syam. Ini hasil dari Yamamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa 'alaihimul ladzi auhayna ilaik wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kadzalika yang demikian itu arsalnaka kami telah mengutusmu hai Muhammad fi ummatin di dalam satu umat qad khalat yang telah berlalu min qabliha dari sebelum umat itu umamun umat-umat yang lain litatluwa agar engkau bacakan alaihim kepada mereka alladzi apa-apa auhayna yang telah kami wahyukan ilaika kepadamu wahum dan mereka itu ternyata yakfuruna mereka mengkufuri mereka mengingkari birrahman kepada Allah Ar-Rahman dan yang maha pengasih. Qul katakan hai Muhammad huwa rabbi dialah Ar-Rahman itu adalah Rabbku. Rabb itu pencipta, pemberi rizki, pemelihara, pemilik, pengatur urusan. Kalau mau menerjemahkan Rabb itu sekaligus pencipta, pemberi rizki, pemelihara, pengatur urusan, pemilik. 5 minimal 5 itu yang menjadi terjemahan dari kata Rabb. Qul huwa rabbi katakanlah bahwa Ar-Rahman itu adalah penciptaku, pemberi rizkiku, pemilikku, pengatur urusanku, pemeliharaku. La ilaha tiada yang patut disembah. Di kita ini ilah maupun Rabb di dalam Al-Quran terjemahan depan diterjemahkan sebagai Tuhan. Ini yang agak merepotkan. Nah, ilah berbeda dengan Rabb. Kalau Rabb adalah ini pemberi rizki dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rabb adalah pencipta, pemelihara, pemilik, maka Rabb itu menunjukkan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Sementara ilah adalah menunjukkan apa yang menjadi haknya Allah kepada kita, haknya Allah atas kita, yaitu untuk dimaklum, untuk menjadi yang disembah, untuk menjadi yang diibadahi, untuk menjadi ma'bud, untuk menjadi yang kemudian kita hanya mengabdi kepadanya semata-mata. La ilaha tiada sesembahan yang berhak dan layak illahu kecuali dia, alaihi kepadanya tawakkaltu aku bertawakal, wa ilaihi dan kepadanya matab aku akan kembali. Demikianlah telah kami utus engkau hai Muhammad di dalam satu umat yang telah berlalu umat-umat sebelum mereka, agar engkau bacakan kepada mereka apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan mereka itu
ternyata mengingkari Ar-Rahman. Katakan Ar-Rahman itu adalah Tuhanku yang tiada ilah selain Dia, Rabbku yang tiada ilah selain Dia, padanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Kadzalika arsalnaka, demikianlah kami telah mengutus engkau hai Muhammad fi ummatin, dalam satu umat, qad khalat min qabliha umamun, yang sebelumnya telah berlalu umat-umat. Kata tunggal ummah fi ummatin, dalam satu umat, yang disebutkan oleh ayat ini menunjukkan bahwa umat Muhammad SAW adalah umat yang satu. Tidak peduli pada bangsa, tidak peduli suku, tidak peduli tempat geografis mereka tinggal, tapi umat Muhammad adalah umat yang satu. Satu dalam risalah, satu dalam kenabian, satu di dalam bagaimana mereka dituntun untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat min qabliha, sebelum umat itu telah berlalu umat-umat yang lain. Artinya ada umat berbeda-beda. Umam itu artinya umat-umat. Jadi kalau ada Ustaz Ahmad Nur Umam, artinya orang terpuji, cahaya dari berbagai umat. Begitu. Bagus sekali namanya. Kalau khalat min qabliha ummamun, sebelum umat ini yang menjadi umatmu ini Muhammad, maka telah berlalu umat-umat sebelumnya. Maka umat-umat sebelum Rasulullah SAW itu berbagai bangsa sendiri-sendiri, mereka masing-masing sebagai satu umat dengan rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Ada umat Cina, ada umat India, ada umat Persia, ada umat Bani Israel, ada umat di Urubah, itu Eropa, dan lain sebagainya. Mereka semuanya adalah umat-umat yang tersendiri, masing-masing memiliki rasul. Masing-masing memiliki rasul yang diutus kepada mereka untuk membimbing kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Litatluwa alaihim, supaya engkau bacakan kepada mereka alladzi auhayna ilaika, apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Maka misi besar seorang rasul adalah menyampaikan apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat wajib bagi rasul adalah tabligh. Dia wajib untuk menyampaikan apa-apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Maka di antara apa yang disampaikan oleh para rasul adalah kata-kata laqad ablagtukum risalati rabbi, telah aku sampaikan kepada kalian risalah Tuhanku. Ini sesuatu yang kemudian menjadi sifat wajib rasul, adalah dia tabligh, dia menyampaikan apapun yang kemudian disampaikan oleh Allah kepadanya. Dan menjadi sifat mustahil bagi seorang rasul adalah kitmanu syai'in, menyembunyikan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Ini tidak mungkin seorang rasul menyembunyikan sesuatu. Maka di antara hujjah Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika dia menghadapi fitnah khalqul Quran kepada Qadi Muhammad bin Abu Duwad, Ahmad bin Abu Duwad, itu adalah dia bertanya, sebentar, tentang Al-Quran itu makhluk, apakah Abu Bakar pernah menyampaikannya? Belum. Apakah Umar pernah menyampaikannya? Belum. Apakah Nabi SAW pernah menyampaikannya? Juga belum. Hai Ibnu Abi Duwad, kata Imam Ahmad, maka alangkah agungnya perkara ini. Kemungkinannya dua. Pertama, Nabi, Abu Bakar dan Umar tidak tahu tentang ini. Maka betapa hebatnya yang engkau tahu apa-apa yang tidak diketahui oleh Nabi, Abu Bakar dan Umar. Kemungkinan kedua, bisa saja mereka tahu, tapi mereka tidak menyampaikannya kepada kita. Kalau mereka yang tahu saja tidak menyampaikannya kepada kita, kau yang menduga-duga berani-beraninya menyampaikannya kepada kami. Jadi kata Imam Ahmad, apa yang akan kau jawab? Nah, ketika itu Al-Mu'tasim Billah, Raja Bani Abbasiyah yang menyaksikan debat itu kemudian tertawa terbahak-bahak. Kata beliau, Ahmad memang lawan yang tangguh untuk kalian wahai ahli Mu'tazilah. Jadi Imam Ahmad itu memang luar biasa, sangat cerdas di dalam
tampil untuk menentang fitnah khalqil Quran. Jadi memang pernah ada masa di kalangan kaum muslimin timbul satu fitnah yang disebut sebagai fitnah khalqil Quran, fitnah yang menyebutkan Al-Quran itu makhluk. Ujungnya apa? Gampang ujungnya, yang ditebak itu gampang. Kalau Al-Quran itu makhluk, maka bisa benar bisa salah. Yang dipakai untuk menimbang adalah akal, itu saja. Ujungnya mau ke sana. Tetapi kemudian Imam Ahmad tampil dengan keteguhan yang luar biasa menentang fitnah kemakhlukan Al-Quran, sampai kemudian Allah menangkan beliau atas mereka. Dan ketika kemudian beliau dilepaskan dari penjara dalam keadaan yang sudah sangat sepuh dan ringkih, dan akhirnya meninggal beberapa hari kemudian, Imam Ahmad mengatakan kepada Ahmad bin Abi Duat, antara aku dengan engkau jenazah-jenazah. Jadi bukti hujah kebenaran di antara kita buktikan kepada Allah, antara aku dengan engkau adalah jenazah-jenazah. Apa yang terjadi ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meninggal? Maka yang mensalatkan beliau diperkirakan oleh para penulis biografi sekitar 1 juta orang penduduk Baghdad, belum terhitung orang-orang yang berada di atas kapal-kapal di sungai Dajlah dan sungai Furat, di sungai Tigris dan Efrat. Jadi kira-kira ada 1 juta orang yang mensalatkan jenazah Imam Ahmad. Tapi Ahmad bin Abu Duwad, Qadi Agung, yang kemudian adalah Qadi Al-Qudat, Hakim Agung Negara, yang kemudian menjadi lawan beliau itu ketika meninggal, disalatkan oleh anaknya 1, wakil pemerintahan 1, dan kemudian tetangga 1, 3 orang saja. Jadi kata Imam Ahmad, antara aku dengan engkau jenazah-jenazah. Dan ini disebutkan dalam Tabaqat Al-Hanabilah, salah satu riwayat tentang Imam Ahmad, bahwa di antara karamah beliau adalah beliau mengatakan, antara aku dengan engkau jenazah-jenazah. Imam Ahmad yang disalatkan 1 juta orang berhadapan dengan Ahmad bin Abi Duwad yang disalatkan 3 orang. Syukran, jazakallah khairan. Litatlu alaihim alladhi auhayna ilaik, untuk engkau bacakan kepada mereka apa-apa yang telah kami wahyukan kepadaku. Wahum, dan ternyata mereka itu yakfuruna birrahman, kemudian kufur ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, yakni Zat yang Maha Pengasih. Karena mendengar tentang Ar-Rahman, orang-orang Quraisy kemudian mengatakan Ar-Rahman itu tinggalnya di Yamamah. Maka nabi palsu yang berasal dari Yamamah, Musailamah Al-Kadzdzab, itu kemudian agar dianggap punya kedudukan lebih tinggi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia memproklamasikan diri sebagai nabi, dia memakai nama Rahmanul Yamamah, Ar-Rahman dari Yamamah, si Maha Pengasih dari Yamamah. Dan Musailamah Al-Kadzdzab itu senantiasa mencoba untuk meniru apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang diwahyukan kepada Nabi, dia bikin surat tandingannya. Yang terkenal surah Al-Fil misalnya, atau surah Kata misalnya, dan lain sebagainya. Wahyu-wahyu yang lucu kalau kita baca hari-hari ini. Secara sastra, oke, artinya kayak syair begitu ya, ujung-ujungnya sama. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka Mal-Fil, lahu khurtumun tawil. Jadi gajah, apakah gajah itu? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gajah? Gajah itu hewan yang belalainya panjang. Bisa makna salah sekali, kosong. Dan dia selalu mencoba mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Di satu daerah dekat Khaybar, Nabi dulu pernah meludahi sebuah sumur, lalu sumur itu kemudian yang semula kering menjadi penuh, dan kemudian diminum oleh orang-orang yang melewati perjalanan di tempat itu dengan air yang rasanya sangat sejuk dan dingin, lezat. Nah, satu kali kemudian juga Rahmanul Yamamah ini, Musailamah Al-Kadzdzab lewat situ, dan dia meludahi sumur itu. Akhirnya sumur itu kering dan kemudian berbau busuk. Dia melakukan segala apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang dulu, dia mendengar Nabi juga pernah kemudian mengusap mata seseorang yang buta, kemudian bisa melihat. Maka dia kemudian satu hari ada orang buta, dia usap matanya. Apa yang terjadi? Matanya tetap buta, kemudian lidahnya tidak bisa bicara, telinganya tidak bisa mendengar. Jadi yang dulu cuma buta, lengkap tambah bisu dan tuli.
Semua yang dia coba untuk mengikuti Rasulullah berujung dengan hal-hal yang memalukan. Tapi anehnya masih banyak orang yang mendukungnya, dan itu dituntas pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah Rahmanul Yamamah. Gara-gara dia mendengar bahwa orang-orang Quraisy mengatakan bahwa yang mengajari Muhammad itu orang yang namanya Ar-Rahman dari Yamamah, maka dia memproklamasikan diri sebagai Rahmanul Yamamah. Akulah yang mengajari Muhammad itu. Dia jadi Rasul itu lewat saya. Qul, katakan, wahai Muhammad, huwa Ar-Rahman itu adalah Rabbi, Rabbku, la ilaha, tiada ilah selain dia, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Ini Mas Yapto sepertinya salah menuliskan ayat berikutnya. Harusnya surah An-Nahl ayat yang ke-106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nahl ayat ke-106 berbunyi, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakinna man sarha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim." Man, barang siapa kafara yang kafir billahi kepada Allah, min ba'di imanihi setelah dia beriman, illa kecuali man seseorang ukriha yang dipaksa dengan keras, wa qalbuhu tetapi hatinya mutmainnun amat sangat tenang, bil imani dengan keimanan, walakin tetapi man barang siapa saraha yang melapangkan dadanya bil kufri kepada kekafiran, melapangkan dadanya ada sabran yakni dadanya, fa'alaihim maka atas mereka ghadabun murka minallahi dari Allah, walahum dan bagi mereka azabun siksa azimun yang sangat besar. Siapa yang kufur kepada Allah dengan ucapannya, maksud ayat ini kata Ibnu Katsir bilisanihi dengan ucapannya, min ba'di imani sesudah dia beriman, maka dia mendapatkan ghadab murka Allah Subhanahu wa taala dan azab yang pedih. Kecuali orang yang kemudian dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran, tetapi hatinya kemudian risau oleh kalimatnya itu, dan dia kemudian di dalam hatinya tetap meyakini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqamah di dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia selamat. Adapun orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, dia rela dengan kekafiran, dia lebih condong kepada kekafiran, maka dia tetap akan mendapatkan murka Allah dan azab yang pedih. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul menyebutkan bahwa ayat ini turun tentang sahabat-sahabat Rasulullah yang disiksa, dan di antara mereka adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran agar dihentikan siksaan atasnya setelah kedua orang tuanya dibantai oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya dalam siksaan karena keislamannya. Lalu karena dia sangat tidak tahan atas siksaan yang dilakukan kepadanya, maka dia kemudian dengan terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran agar siksaan itu dihentikan. Nah, tentang Ammar bin Yasir inilah Allah menurunkan ayat ini, karena setelah kemudian dilepaskan dari siksaannya, Ammar bin Yasir langsung menuju kepada Rasulullah, melapor dan kemudian menangis terseduh-seduh, amat sangat menyesal atas apa-apa yang dia ucapkan di dalam siksaan yang dialaminya. Adapun tentang siksaan yang dialami oleh para sahabat, buku-buku sirah merangkumnya dengan amat sangat luar biasa. Mereka mendapatkan berbagai macam siksaan yang sangat pedih. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah, yang adalah seorang budak dari Bani Jumah, dan dia dilahirkan di Bani Jumah. Bilal bin Rabah, kenapa namanya bin Rabah? Rabah artinya tuannya.
di Bilal ini seorang budak anak dari budak perempuan yang dihamili oleh tuannya. Maka dia diberi nama Bilal bin Rabah, Bilal anak tuannya. Umayyah bin Khalaf yang kemudian menjadi tuannya Bilal berkata kepadanya, engkau dalam keadaan seperti ini hingga engkau mati, atau engkau kafir kepada Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza. Ketika menghadapi siksaan itu, Bilal mengatakan ahad, ahad, ahad. Di kata para sebagian ulama, antum lebih hebat daripada Bilal, karena Bilal sebenarnya ingin mengucapkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya saja Bilal belum hafal surah itu. Dia hanya hafal ujungnya, yaitu ahad, ahad, ahad. Tetapi ujungnya saja sudah memberikan kekuatan kepada Bilal untuk istiqomah ketika tubuhnya dipanggang di atas pasir yang menyala-nyala, ditindih dengan batu yang sangat berat, dicambuki dengan kejam, diterik matahari yang membakar. Itu saja dia bisa istiqomah dengan kalimat ahad, ahad, ahad. Maka itulah keajaiban Al-Quranul Karim. Dia memberi kekuatan yang sangat dahsyat ketika diimani dengan sepenuhnya. Itu baru satu kata dari Al-Quran, yaitu ahad, ahad, ahad. Nah, kita yang kemudian bisa menghafal surah Al-Ikhlas dengan lengkap, bahkan suka menghatamkan Al-Quran dengan membacanya 3 kali, tentu saja kemudian lebih berhak untuk memiliki istiqamah yang lebih agung daripada Bilal radhiyallahu anhu. Dan Bilal ini di antara yang disiksa. Kemudian keluarga Yasir. Nah, Ammar bin Yasir dan ibunya yakni Sumayyah ini kemudian disiksa di padang pasir Makkah. Mereka disalibkan, kemudian dicambuki, sampai kemudian satu demi satu dibunuh. Yasir terbunuh, kemudian Sumayyah juga dibunuh oleh Abu Jahal dengan ditusuk dengan tombak yang menembus tubuhnya. Sumayyah adalah syahidah pertama di dalam Islam, dan sebagai penghargaan yang sangat agung kepada Sumayyah, Rasulullah tidak pernah memanggil Ammar bin Yasir sebagai Ibnu Yasir, tapi beliau memanggilnya Ibnu Sumayyah. Ibnu Sumayyah, Ibnu Sumayyah. Dan ketika Ammar bin Yasir sedang menggali parit di Khandaq bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, kasihan duhai Ibnu Sumayyah, dia dibunuh oleh golongan yang durhaka. Kasihan wahai Ibnu Sumayyah, dia dibunuh oleh golongan yang durhaka. Maka ketika Ali radhiyallahu anhu berkonflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, banyak orang yang kemudian melihat bahwa kebenaran di pihak Ali, salah satu tandanya adalah karena Ammar bin Yasir ada di pihak Ali bin Abi Thalib, dan kemudian terbunuh di dalam peperangan di Siffin. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu kepada keluarga Sumayyah, Ammar dan ayahnya Yasir. Dan Rasulullah ketika melewati mereka, Rasulullah kemudian meneteskan air mata dan tidak mampu menolong mereka. Maka beliau hanya bisa bersabda, isbir ya ala Yasir, fa inna lakumul jannatul masir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian itu adalah surga. Yang dijanjikan untuk kalian itu memang bukan dunia, tetapi surga. Ini adalah saat di mana Rasulullah teriris-iris pedih hatinya karena beliau tidak mampu untuk menolong mereka. Beliau tidak bisa untuk menolong mereka dengan harta, dan bahkan orang-orang yang memilikinya menolak untuk menjualnya dengan harga berapapun besarnya. Ini yang terjadi. Kemudian orang-orang Quraisy itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menyiksa salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuatnya lapar dan kehausan hingga salah satu dari mereka tidak bisa berdiri dengan tegak karena beratnya penyiksaan yang diterimanya. Bahkan ia memberikan apa yang mereka minta kepadanya karena penyiksaan tersebut. Orang-orang Quraisy berkata kepadanya, Lata dan Uzza Tuhanmu, bukan Allah. Maka dia berkata, iya. Inilah Ammar bin Yasir ketika itu. Kemudian bahkan seekor sapi betina dibawa ke hadapannya. Kemudian mereka berkata kepadanya, sapi betina ini adalah Tuhanmu dan bukan Allah Tuhanmu. Maka dia juga hanya bisa mengatakan iya.
Inilah yang dialami sebagian sahabat demi menghindari siksaan yang jauh lebih keras lagi. Tapi Allah kemudian menyelamatkan mereka dengan kata-kata, asalkan hati mereka tetap di dalam keimanan, tenang dengan istiqomah untuk mengimani apa-apa yang datang kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian hal ini adalah utama. Hal ini adalah keselamatan bagi mereka. Demikian waktu juga yang membatasi kita. InsyaAllah kami sampaikan, kalau ada yang akan dibagi di dalam forum ini akan ditanyakan ataukah dinyatakan, kami mohonkan bagi yang akhwat boleh menuliskan di dalam kertas, akan ada panitia yang kemudian bersiap untuk mengambilnya. Kalau ikhwan silahkan, ada yang ditanyakan. Silakan ya. Surah Al-Furqan ayat ke-7 sampai ke-10. Baik. Ya. Antalidal amatu rabbataha. Jadi yang pertama tentang surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan di dalam mushaf tertulis Makkiyah atau Madaniyah? Yang bawa mushaf bisa dilihat. Makkiyah. Surah Furqan adalah Makkiyah. Dia turun di Makkah sebagaimana tuduhan kepada beliau yang memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar itu sudah dilontarkan oleh orang Quraisy sebelumnya. Ya, untuk nama surah Makkiyah dan Madaniyah, para ahlul Quran berselisih pendapat bagaimana klasifikasinya. Tapi pendapat yang rajih, kata Imam An-Nawawi dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, adalah batasnya hijrah. Sebelum hijrah disebut sebagai Makkiyah, sesudah hijrah disebut sebagai Madaniyah. Sebelum hijrah disebut Makkiyah meskipun turunnya tidak di Mekah, tapi misalnya di Taif, maka dia tidak dinamai Quran Taifiyah, tidak, tapi tetap dinamai Quran Makkiyah. Sementara meskipun dia turun di Makkah ketika Rasulullah misalnya haji wada, tapi dia turun sesudah hijrah, maka dia tetap dinamai Madaniyah. Ini yang kemudian kita lihat tentang klasifikasi apa itu Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian pertanyaan kedua tentang apa tadi ya? Apakah di Madinah masih kemudian berdagang, ataukah kemudian beliau bertani? Di Madinah Rasulullah SAW sedapat keterangan yang kita peroleh, maka beliau kemudian tidak berada dalam posisi berdagang. Beliau SAW adalah pemimpin yang kemudian mendapatkan fasilitas dengan kepemimpinannya yang beliau ambil sedapat dari kebutuhannya. Apalagi kemudian sesudah itu jihad fisabilillah yang kemudian diizinkan oleh Allah dalam bentuk perang, kemudian menghalalkan bagi beliau untuk mengambil ghanimah, dan seperlimanya adalah bagian beliau. Maka dalam satu saat ketika ditanyakan tentang itu, Rasul pernah mengatakan, wa ju'ilat rizki tahta dirali rumhi, dan kemudian Allah telah menjadikan bagiku rizkiku di bawah naungan tombakku. Nah, bagian dari kepemimpinan Rasulullah SAW ini yang kemudian nantinya melahirkan satu perbedaan pendapat antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Fatimah radhiyallahu anha. Jadi misalnya tanah-tanah di Khaybar dan Fadak yang adalah bagian Rasulullah dari ghanimah perang Khaybar, itu oleh Fatimah dituntut sebagai hak waris. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq, itu bukan milik pribadi beliau, tetapi hak beliau sebagai seorang pemimpin dan seorang nabi, yang kemudian hak itu terhapus dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya. Sudah maghrib, silahkan berbuka. Kemudian yang ketiga, antalidal amatu rabbataha,
para ulama memberikan dua tafsir. Ketika budak perempuan melahirkan tuannya sekarang, maka tafsir pertama adalah banyak anak durhaka kepada ibunya, memperlakukan ibunya seakan-akan sebagai budaknya. Sisi lain adalah tentang bahwa kemudian memang amah gitu ya, budak perempuan yang kemudian akan melahirkan seorang anak yang dengan anak itu naik menjadi posisinya menjadi orang-orang yang penting, lebih penting daripada kedudukan ibunya selama ini. Pertanyaan di dalam kertas, ketika Rasul dan sahabat hijrah, beliau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Tapi kenapa Rasul mengambil saudaranya adalah Ali bin Abi Thalib? Untuk diketahui, pemersaudaraan di Madinah terjadi dalam dua kali proses. Pertama antar Muhajirin dengan Muhajirin, yang kedua adalah antara Muhajirin dengan Ansar. Persaudaraan antara Ali dengan Nabi SAW adalah ketika kemudian antar Muhajirin. Antar Muhajirin itu ada kemudian misalnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Bilal, ada Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Talha dengan Zubair. Ini persaudaraan antar Muhajirin, dan itu dilakukan oleh Nabi. Sesudah itu, setelah mereka solid sebagai Muhajirin, baru kemudian mereka dipersaudarakan dengan Ansar. Dan dalam pemersaudaraan dengan Ansar, Nabi SAW bersaudarakan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pertanyaan lagi, apakah sama Iskandar dalam sejarah dunia dengan Iskandar Dzulqarnain dalam Al-Quran? Menurut jumhur mufassir berbeda. Iskandar Al-Makduni dari Makedonia itu bukanlah Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, silakan diagami Pak Kaminta.